Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang prinsip ekstraksi logam. Saya, Winda Firanti Sukma, akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum dan klasifikasi sumber utama logam. Logam pada umumnya terdapat di alam dalam bentuk senyawa atau campuran, dan ada juga sebagiannya terdapat dalam keadaan bebas. Hampir 3/4 dari semua unsur di bumi ini adalah logam. Dapat dilihat dari tabel periodik. Golongan 1A merupakan logam alkali, kecuali H. Golongan 2A yaitu logam alkali tanah. Golongan 1B hingga ke 8B merupakan logam transisi. Sedangkan unsur aluminium, gallium, indium, thallium, timah, timbal, dan bismut merupakan post-logam transisi. Berikut ini adalah sifat-sifat logam. Logam akan berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa akan berbentuk cair. Logam dapat mengantarkan arus listrik, jadi ia bersifat konduktor atau pengantar panas yang baik. Logam dapat ditempa atau dibentuk. Logam apabila digosok, ia akan terlihat gelap. Logam itu ada yang berwarna putih, yaitu perak, dan ada yang berwarna kemerah-merahan, tembaga, dan ada juga yang berwarna kuning, yaitu emas. Sumber utama logam yaitu biji-biji atau mineral yang mengandung suatu logam dalam jumlah yang memadai, di mana biji-biji ini masih mengandung unsur-unsur lain seperti oksida, karbonat, dan sulfit. Logam ini juga dapat ditemukan dalam bentuk murni seperti emas dan perak. Klasifikasi logam menurut Coulomb yaitu golongan 1 yaitu logam-logam alkali. Konfigurasi elektronnya yaitu Ns⁻1. Golongan 2 yaitu logam-logam alkali tanah. Konfigurasinya yaitu Ns⁻2. Golongan 3 yaitu logam-logam yang elektropositif yang lebih rendah dari logam golongan 1 dan 2 tadi, yang mempunyai konfigurasi Ns⁻2, Np⁻1, D⁻1, D⁻2, dan D⁻3. Atau bisa dibilang orbital D-nya tidak terisi penuh. Golongan 4 yaitu logam yang mempunyai konfigurasi orbital D-nya penuh. Dan golongan 5 yaitu logam-logam yang tidak reaktif dan ditemukan dalam keadaan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Fitri, kelompok 1 PK4A Kimia Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sebaran logam baik secara vertikal maupun horizontal serta sebarannya di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi keberadaan logam di alam. Keberadaan logam di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Beberapa logam ditemukan sebagai unsur dan kebanyakan logam lainnya ditemukan dalam bentuk senyawa. Adapun senyawa logam ini disebut juga dengan senyawa anorganik. Biasanya ditemukan di alam sebagai senyawa murni dan homogen yang disebut juga dengan mineral. Satu mineral yang mengandung ion logam berharga dan memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga menguntungkan ketika diolah disebut juga dengan biji. Berdasarkan keberadaan logam dalam bentuk mineral dan bijinya, Coulomb mengklasifikasikan logam dari tabel periodik ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan 1. Golongan 1 ini merupakan logam-logam alkali yang mana ditemukan sebagai garam yang mudah larut. Contohnya seperti garam karbonat, garam klorida, dan juga garam sulfat. Selanjutnya yaitu golongan 2. Golongan 2 ini merupakan logam-logam alkali tanah yang mana ditemukan sebagai garam karbonat dan juga garam sulfat yang tidak larut. Selain itu, golongan ini juga bersifat elektropositif dan dapat juga diekstraksi melalui proses elektrolisis. Selanjutnya yaitu golongan 3. Golongan 3 ini merupakan logam-logam yang elektropositifnya lebih rendah dari golongan 1 dan golongan 2. Selain itu ditemukan sebagai senyawa oksida atau campuran oksida. Selanjutnya yaitu golongan 4. Golongan 4 ini merupakan logam-logam yang memiliki konfigurasi orbital penuh dan dapat membentuk ikatan pi yang stabil. Selanjutnya yaitu golongan 5. Golongan 5 ini adalah logam golongan yang tidak reaktif dan
banyak ditemukan dalam keadaan bebas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini merupakan keberadaan logam di alam. Kita ambil contoh jenis bijinya berupa oksida. Contohnya yaitu dalam bentuk Al2O3 atau bauksit, Fe2O3 atau hematit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keberadaan logam di bumi seperti aluminium, silikon, kromium, tembaga, belerang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar sebaran unsur di bumi dan kulit bumi. Teman-teman bisa lihat ya, apa-apa saja sebaran unsur di bumi dan apa-apa saja sebaran unsur di kulit bumi. Selanjutnya, sebaran logam di Indonesia. Indonesia ini cukup luas kan teman-teman, jadi begitu banyak sekali logam yang tersebar di Indonesia. Contohnya saja seperti besi. Adapun besi banyak sekali ditemukan di Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara. Sedangkan tembaga banyak ditemukan di Irian. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pada ekstraksi logam. Pada umumnya, ekstraksi logam terbagi atas 3 prinsip pengerjaan. Yang pertama adalah pemakatan biji, yang kedua adalah ekstraksi logam atau proses reduksi, yang ketiga adalah pemurnian logam. Saya akan coba jelaskan mulai dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip pemakatan biji. Tujuan dilakukannya pemakatan biji adalah untuk memisahkan mineral dari zat pengotornya, sehingga diperoleh kadar biji yang tinggi. Pemakatan dapat dilakukan melalui 2 teknik pemisahan, yaitu pemisahan secara fisis dan pemisahan secara kimia. Pemisahan secara fisis terdiri dari beberapa cara. Yang pertama adalah pemisahan pengapungan. Pemisahan ini dilakukan dengan menambahkan zat kolektor, yaitu zat yang memiliki struktur mirip deterjen, yang kemudian menyebabkan permukaan mineral yang terikat molekul air akan terlepas dan akan berubah menjadi hidrofob. Dengan demikian, ujung molekul hidrofob dari kolektor akan terikat dengan molekul hidrofob dari gelembung sehingga biji dapat diapungkan. Selanjutnya yang kedua adalah pemisahan gaya berat. Proses pemisahan ini didasarkan atas perbedaan massa jenis antara partikel biji dengan partikel pengotor. Proses ini dilakukan dengan cara menghamburkan butiran pada bidang miring yang dihembusi uap air, sehingga partikel mineral yang lebih berat akan terkumpul pada bagian bawah tempat penampungan. Metode ini sering digunakan pada pemisahan emas atau perak pada pasir. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan magnetik. Proses ini dilakukan pada mineral yang memiliki sifat ferromagnetik. Proses ini dilakukan dengan cara mengalirkan serbuk mineral secara vertikal terhadap medan magnet yang bergerak secara horizontal. Dengan demikian, materi yang tidak tertarik oleh magnet akan terpisahkan dari materi yang memiliki sifat ferromagnetik. Metode ini sering dilakukan contohnya pada pemisahan mineral magnetik dari pengotor, pada pemisahan kromit dari silikat, atau pemisahan rutil dari apatit. Yang keempat adalah pemisahan pencairan. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan mineral di atas titik leleh logamnya, sehingga logam akan terpisah dari zat pengotor. Cara ini biasa dilakukan untuk memperoleh bismut atau tembaga. Yang kelima adalah pemisahan amalgam. Proses ini dilakukan berdasarkan kelarutan logam dari mineral dalam raksa. Contoh logam yang pemisahannya dilakukan dengan cara ini adalah perak dan emas. Baiklah, tadi adalah 5 cara yang dapat dilakukan untuk pemisahan biji logam secara fisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemisahan biji logam secara kimia. Untuk pemisahan secara kimia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu proses perlindian dan proses elektrolisis. Proses perlindian sendiri adalah proses pemakatan biji dengan cara pelarutan dalam reaksi tertentu. Pada cara ini, materi pengotor yang tidak larut dipisahkan dengan cara penyaringan, sedangkan ion logam dipadatkan melalui pengkristalan atau dengan pengendapan. Baiklah, kita masuk kepada prinsip pengerjaan yang kedua, yaitu ekstraksi logam atau proses reduksi. Dalam proses reduksi,
ada dua jenis reduksi senyawa logam, yaitu reduksi kimia dan reduksi elektrolitik. Yang termasuk ke dalam reduksi kimia, yang pertama adalah reduksi dengan karbon monoksida, dan gas metana. Yang kedua adalah reduksi dengan logam lain yang lebih reaktif. Yang ketiga adalah metode reaksi dengan dekomposisi termal atau penguraian senyawa melalui proses pemanasan. Dan yang keempat adalah metode reduksi sendiri. Yang dimaksud reduksi sendiri di sini adalah oksida logam direduksi sendiri oleh sulfida yang berasal dari mineralnya sendiri. Selanjutnya adalah reduksi elektrolitik. Reduksi ini merupakan cara memperoleh logam-logam sebagai produk katoda selama elektrolisis senyawa ionik. Contohnya, pada isolasi natrium dari lelehan soda api atau NaOH. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip pengerjaan yang ketiga, yaitu pemurnian logam. Sebelum masuk ke teknik pemurnian logam, kita perlu tahu alasan kenapa logam perlu dimurnikan. Pemurnian logam dari logam kasar merupakan proses penting karena dua alasan. Yang pertama, pengotor dapat membuat logam tidak layak untuk digunakan. Contohnya, seperti adanya arsen dalam tembaga. Meskipun dalam jumlah kecil, keberadaan arsen dalam tembaga akan menurunkan hantaran listrik tembaga sebesar 10-20%. Kemudian alasan yang kedua, pengotor dalam logam mungkin dapat bernilai. Contohnya seperti perak yang terbawa bersama timbal pada proses ekstraksi dari mineral galena. Baiklah, saya akan jelaskan tentang teknik pemurnian logam. Pemurnian logam itu sendiri adalah suatu proses untuk mengubah logam kotor menjadi logam dengan kemurnian yang tinggi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memurnikan logam. Yang pertama adalah pelelehan atau fusion, yang kedua adalah elektrolisis, yang ketiga adalah proses Van Arkel, dan keempat adalah zone refining. Yang pertama, proses pelelehan. Proses pelelehan biasanya dipakai untuk memurnikan logam timah, timbal, dan bismut. Pada proses ini, batang logam kotor ditempatkan dalam tungku yang dipanaskan pada suhu di atas titik leleh logam. Leleh logam murni ada di bagian atas, sedangkan pengotor berada pada bagian bawah. Selanjutnya, pemurnian dengan cara elektrolisis. Sel elektrolisis yang dipakai pada proses ini harus terbuat dari anoda logam kotor atau logam yang akan dimurnikan, sedangkan katoda terbuat dari logam murni yang dilapisi tipis grafit, agar logam murni yang dihasilkan mudah lepas. Sedangkan elektrolit yang digunakan adalah larutan garam dari logam yang akan dimurnikan. Selama elektrolisis berlangsung, logam kotor sebagai anoda akan terlarut, sedangkan logam murni akan diendapkan pada katoda. Pemurnian dengan cara ini hanya dapat dilakukan untuk logam-logam yang keelektropositifannya rendah, seperti tembaga, seng, timbal, emas, seng, krom, dan nikel. Jadi, metode ini digunakan untuk logam yang tidak bereaksi dengan air, juga untuk logam yang tidak mudah dioksidasi di anoda, tetapi mudah direduksi pada katoda. Selanjutnya, pemurnian logam dengan proses Van Arkel. Pemurnian dengan proses Van Arkel disebut juga pemurnian fase uap. Proses ini dilakukan untuk halida yang mudah menguap. Halida dimurnikan melalui destilasi fraksional, kemudian pada suhu tinggi, halida akan mengurai menjadi logam dan halogen. Kemudian yang terakhir adalah pemurnian dengan zone refining. Metode ini digunakan untuk memperoleh unsur yang kemurniannya sangat tinggi, seperti semikonduktor silikon, germanium, dan gallium. Pada proses ini, batang logam kotor dipasangkan sirkulasi panas, kemudian digerakkan secara lambat. Logam murni akan mengkristal, sementara zat pengotor akan tersebar di dalam zon pelelehan. Saya Mutia Saira akan mempresentasikan tentang proses ekstraksi logam dari bijinya. Proses ekstraksi logam atau yang disebut juga dengan metalurgi merupakan suatu pengolahan logam dari bijinya sehingga menghasilkan logam yang lebih murni. Biji logam umumnya terdapat dalam bentuk senyawa seperti senyawa oksida, silikat, karbonat, sulfat, ataupun sulfida. Contohnya pada
aluminium yang terdapat pada mineral boksit. Untuk mendapatkan logam murninya, maka diperlukan proses ekstraksi logam. Nah, proses ekstraksi logam ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada cara pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Cara yang pertama yaitu pirometalurgi, yaitu proses ekstraksi logam yang dilakukan pada suhu yang tinggi. Nah, umumnya pada pirometalurgi ini alat yang digunakan itu adalah vanadium. Tahapan-tahapan pada pirometalurgi ini yang pertama ada pengeringan, yaitu dengan melakukan pengeringan biji logam pada suhu di atas titik didih air atau lebih. Yang kedua ada kalsinasi. Kalsinasi ini merupakan pemanasan yang akan menyebabkan perubahan komposisi material. Contohnya dari besi oksida menjadi besi karbonat. Lalu yang tahap yang ketiga yaitu ada pemanggangan. Pemanggangan dilakukan pada suhu yang tinggi dengan menghembuskan udara berlebih dan penambahan reagen kimia. Lalu ada yang keempat, tahapan smelting, yaitu dengan melakukan peleburan pada logam. Dan yang kelima yaitu pemurnian, yaitu dengan cara pemanasan agar kotoran-kotoran dapat dihilangkan. Contohnya yaitu untuk mendapatkan logam tembaga. Logam tembaga terdapat pada batu-batuan, sehingga terlebih dahulu biji tembaga tersebut dicampur dengan campuran air, minyak khusus, deterjen, sehingga biji tembaga tersebut akan terpisah dari batuan. Kemudian biji yang dihasilkan dikeringkan, sehingga akan menghasilkan tembaga yang mengandung besi dan sulfida. Setelah itu dilakukan pemanggangan biji pada suhu tinggi, sehingga terjadi perubahan komposisi dari besi menjadi besi oksida dan terdapat sisa tembaga sulfida. Kemudian tembaga sulfida dan besi oksida dimasukkan ke dalam tungku pada suhu 1100 derajat Celcius dan ditambahkan batu gamping atau CaCO3 dan silikat. Tembaga sulfida yang tidak larut dalam terak akan dialirkan ke tungku lain melalui tambahan udara. Kemudian akan didapatkan tembaga cair yang akan didinginkan dan dicetak untuk dilakukan pemurnian dengan menggunakan elektrokimia. Yang kedua yaitu hidrometalurgi. Hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dari bijinya dengan menggunakan media cair seperti asam, basa, ataupun air. Nah, tahapan-tahapan dari hidrometalurgi ini terdiri dari 3, yaitu leaching, pemekatan, dan recoupling. Leaching yaitu logam dilarutkan dalam reagen tertentu. Kemudian pemekatan yaitu dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Dan yang terakhir recovery yaitu memurnikan logam dari kotoran-kotoran. Yang ketiga yaitu elektrometalurgi. Elektrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dari bijinya dengan menggunakan cara elektrolisis atau dengan menggunakan listrik. Contohnya pada pemurnian tembaga. Sebelumnya tembaga tersebut terdapat sejumlah pengotor, sehingga dapat dihasilkan bijinya. Kemudian dilakukan elektrolisis, di mana pada anoda berupa logam tak murni dan katoda berupa logam murni. Dilakukan dalam larutan asam sulfat, di mana logam yang reaktif akan teroksidasi pada anoda, sedangkan logam yang lebih elektropositif tidak akan teroksidasi pada anoda. Setelah itu, pada saat tembaga larut di anoda, logam-logam akan jatuh ke dasar. Kemudian didapatkan hasil dari elektrolisis tembaga yang ditransfer dari anoda ke katoda.
Pada pirometalurgi dan hidrometalurgi lebih cocok digunakan pada logam-logam yang kurang reaktif. Sedangkan pada elektrometalurgi lebih cocok digunakan pada logam-logam yang reaktif. Karena logam-logam yang reaktif seperti alkali tanah, dan aluminium itu sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga tidak dapat diperoleh dari oksidanya melalui pemanasan. Logam-logam tersebut tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidanya karena merupakan reduksi yang kuat. Jadi pada pirometalurgi dan hidrometalurgi lebih cocok digunakan untuk memproduksi logam yang kurang reaktif, dan pada elektrometalurgi lebih cocok digunakan untuk memproduksi logam yang reaktif. Selanjutnya saya Anina Dila Putri dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang termodinamika proses reduksi senyawa oksida. Nah, itu pertama saya akan menjelaskan tentang termodinamika logam. Proses reduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reduksi langsung dan reduksi dengan tanduk tinggi. Proses reduksi langsung merupakan proses pembuatan besi yang menghindari fase cair. Proses ini merupakan pengembangan dari teknologi tanduk tinggi. Nah, temperatur untuk melelehkan besi ini membutuhkan proses yang tinggi, yaitu besar dari 1500 derajat Celcius, dan memerlukan energi yang lebih tinggi karena mencapai temperatur tinggi. Perbedaannya, energi proses reduksi besi dengan tanur tinggi sangatlah boros, sedangkan reduksi langsung menggunakan energi yang lebih kecil. Kemudian kita masuk ke termodinamika reaksi reduksi. Terjadi penyerapan dan pelepasan energi. Energi dapat dikatakan lepas apabila reaksi produk memiliki reaksi yang lebih rendah daripada reaktan. Sedangkan dapat dikatakan menyerap apabila produk memiliki energi yang lebih tinggi daripada reaktan. Nah, pada termodinamika logam ini terjadi proses-proses reduksi dalam industri. Yang pertama ada reduksi dengan panas dalam udara. Hanya perlu dipanaskan untuk melelehkan keluar dari batunya. Contohnya tembaga sulfida yang meleleh direduksi dengan menghembuskan udara melalui Cu2SN plus O2 menghasilkan 2Cu plus SO2. Nah, yang kedua ada reduksi dengan karbon. Oksida dari banyak logam yang sedang-sedang saja aktifnya dapat direduksi dengan karbon. Yang ketiga ada reduksi dengan hidrogen. Reduksi yang digunakan bila karbon tidak cocok. Nah, yang keempat ada reduksi dengan logam aktif. Dengan aktif untuk menjadi zat reduksi yang baik. Dan yang terakhir, reduksi dengan elektrolisis. Logam-logam yang sangat aktif seperti logam alkali dan alkali tanah diproduksi paling efisien dengan elektrolisis garam-garam yang meleleh dan tak berair. Selanjutnya kita masuk ke diagram-diagram pada termodinamika proses reduksi. Yang pertama ada diagram Ellingham. Diagram yang menghubungkan antara delta G dengan T untuk suatu reaksi. Diagram Ellingham ini sangat membantu dalam meramalkan tingkat kestabilan suatu senyawa dan peramalan tentang kespontanan. Dari grafik di atas dapat kita tentukan bahwa pertamanya temperatur perubahan energi bebas semua logam mengikuti suatu garis lurus dengan kemiringan yang terus naik. Besaran energi bebas menurun dengan cepat sejalan kenaikan temperatur yang menunjukkan penurunan sifat kestabilan termodinamika oksida logam. Pada termodinamika proses reduksi menggunakan hukum termodinamika kedua, di mana delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S, yang mana delta H merupakan perubahan entalpi, delta S yaitu perubahan entropi, dan T merupakan temperatur termodinamika total. Secara analika, suatu reaksi dapat berlangsung jika delta G berharga negatif. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan tanda besaran delta G perlu diperhitungkan. Delta G akan berharga negatif jika faktor delta H berharga negatif dan delta S berharga positif. Perubahan energi bebas pada suatu logam mengikuti garis lurus. Perubahan kemiringan dari garis tersebut berhubungan dengan proses perubahan fasa. Proses meleleh dan mendidih merupakan perubahan fisis yang terjadi. Yang kedua, ada diagram Ellingham dan deret elektrokimia. Berdasarkan diagram Ellingham yang didasarkan kenaikan min delta G, terlihat urutan unsur-unsur logam dengan tingkat kebasahan yang tinggi berada di bagian bawah dan unsur logam mulia ada di bagian atas.
kestabilan oksida logam ini ditentukan oleh berbagai faktor, sedangkan berdasarkan dari elektrokimia lebih sederhana. Nah, yang ketiga, ada karbon sebagai agen pereduksi. Karbon merupakan agen pereduksi yang paling baik, mempunyai dua bentuk oksida, yaitu CO dan CO2. Pada suhu yang rendah, besarnya entalpi pembentukan ini sangatlah penting, di mana berdasarkan data di atas menunjukkan CO2 mempunyai tingkat kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan CO. Dengan meningkatnya temperatur perubahan entropi yang terjadi antara kedua oksida menunjukkan pembentukan CO lebih disukai. Jadi, pada suhu yang tinggi, CO merupakan oksida karbon yang stabil dan akan terurai pada suhu di atas 983 Kelvin. Pada suhu di atas 983 Kelvin, CO2 akan direduksi oleh grafit membentuk CO. Sedangkan pada suhu di bawah 983 Kelvin, CO akan mengalami disproporsionasi membentuk grafit dan CO2. Reaksi ini terjadi apabila terdapat katalis. Sekian hasil dari presentasi kelompok ini. Lebih dan kurang kami ucapkan maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.